semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman pada hari akhir, lanjutan minggu kemarin tentang pembagian hari-hari akhir atau pembagian hari kiamat. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa. Yuk kita baca sama-sama. Mari sama-sama kita membaca Asmaul Husna. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan diberkati oleh Allah, diberi kesehatan kepada kita, diberi semangat belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir, macam-macam hari kiamat. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang tahu apa arti beriman? Alif Wahdi? Percaya atau yakin? Hari kiamat itu pasti ya. Arti iman adalah percaya atau ya yakin bahwa hari kiamat itu ada. Kemudian minggu kemarin juga kita membahas tentang dalil tentang beriman pada hari akhir. Kira-kira dalil itu dibagi berapa macam? Dua. Pertama, dalil nakli. Kedua, dalil akli. Apa itu dalil nakli? Dalil yang berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Sebelumnya kita melihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuannya, kalian semua harus tahu, harus bisa dipahami macam-macam hari akhir. Berapa macam hari akhir nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, mengidentifikasi contoh-contoh nyata perilaku mawas diri. Apa itu mawas diri? Nah, ini sebagai tujuan kerangka pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semua, kalian harus memahami yang pertama penjelasan macam-macam hari akhir, kemudian contoh-contoh perilaku mawas diri, dan yang terakhir dia paparan tentang diagram kejadian setelah hari akhir. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan video tentang hari akhir.
Mayota. Ini sebelah tsunami. Kalian bersih. Nah, kira-kira setelah kita melihat tayangan video ini, apa pelajaran apa yang bisa kita ambil? Adik Muhadi, ini cerita tentang apa kira-kira? Tentang tsunami ataupun gempa. Setelah gempa terjadinya tsunami, itu menjadi tanda-tanda hari akhir. Ini sebuah bencana alam, menandakan kiamat apa? Kiamat kecil. Nanti kita akan pelajari. Nah, selanjutnya coba diperhatikan. Pembagian hari kiamat. Pembagian hari kiamat terbagi dua macam. Yang pertama hari kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubra. Sebelah sini. Yang pertama hari kiamat sugro. Apa arti sugro? Apa arti sugro? Rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus atau tsunami. Nah, sugro itu kiamat kecil, tsunami contohnya, gunung meletus, gempa. Kalau kubra, Hancurnya alam beserta isinya. hancurnya alam beserta isinya. Kubra artinya kiamat besar, artinya kiamat sudah benar-benar terjadi. Bumi, dunia, alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan amal kebaikan. Ini sudah banyak sekali tanda-tanda. Ini betul ya? Banyak sekali tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kita berdoa jangan sampai kita melihat fitnah hari kiamat ini, banyak sekali. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kita memperbaiki amal kebaikan. Banyak amal kebaikan. Jangan mengganggu teman, jangan mengganggu kawan, hormati orang tua, berbuat baik, jangan tinggalkan salah, jangan bela salah. Kan dari kecil, kalian ini masih kecil, belum banyak dosa. Maka sepentasnya mulai sekarang kita memperbaiki untuk selalu beramal saleh. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro, coba kita perhatikan. Yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Pengedaran narkoba, sabu-sabu, kemudian pembunuhan, anak melawan orang tua, itu kemungkaran di mana-mana, perzinahan, pacaran dan sebagainya. Nah, ini sebagaimana nanti ada tugas LKPD yang kita kerjakan kelompok. Nah, tanda-tanda kiamat kubra. Yang tadi kiamat kubra, bisa dipahami kan? Bisa. Sekarang tanda-tanda kiamat kubra. Kubra artinya besar. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Keluarnya matahari dari barat. Kalau sekarang normal matahari keluar dari mana? Timur. Suatu saat matahari akan keluar dari barat. Nah, lalu persiapan apa yang kita lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan.
Yang pertama adalah, coba dibaca. Yang pertama, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal. menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Kemudian coba dibaca pribadi. Yang kedua, Mempercayai adanya surga dan neraka sehingga akan lebih termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu. nah sekarang kita membuat kelompok. Nah ini ya kelompok kemarin boleh. Coba dibuat kelompok, diangkat mejanya, diangkat kursinya. Kemudian ini boleh juga. Nah silakan. Nah coba dibuat kelompok. Ya, sekarang tugasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pokoknya boleh. Berarti ini diskusi dengan kelompok tentang peristiwa apa saja yang terjadi setelah hari kiamat. Peristiwa apa saja yang terjadi setelah hari kiamat. Boleh dilihat itu pada Yaumul Barzah. Karena ada Yaumul Barzah ini kejadian pertama. Kemudian Yaumul Hisab. Ada Yaumul ya, dijawab ini. Apakah bukan kira-kira apa saja bukan apa saja yang sudah dilakukan untuk selanjutnya adalah langsung kita mempresentasi tugas, mempresentasi ke depan kelas, ketua kelompok dan 1 orang pendamping anggota kelompok. Kita minta yang pertama adalah kelompok C. Silakan kelompok C ke depan untuk mempresentasi tugas yang telah dikerjakan. 1 orang ketua dan 1 lagi pendamping, yaitu peserta kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil presentasi kami Dari kelompok C. kelompok C. Saya tugasnya dulu. 1. Apakah sudah mempunyai bekal untuk hidup di akhirat? Apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kita dalam mengingat hari kiamat? Ketika berusaha mengingat informasi baru, mudah bagi kita berasumsi bahwa semakin banyak usaha untuk menghafal ini. Namun istirahat sesekali tanpa melakukan apapun mungkin hal yang Anda butuhkan. Kami dari kelompok A. Nama anggota Darajul Jannah Siti Albiah Rahma Intan Nurulfasya MA. Baik, kami akan menpresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa apa saja yang terjadi setelah
al-qiyamah? Jawab. Pertama, alam barzah ataupun alam kubur. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Yang kedua, yaumul ba'ats ataupun hari bangkit. Yaumul ba'ats merupakan hari bangkitnya semua manusia dari alam kubur. Sejak manusia pertama yang meninggal menuju ke alam mahsyar. Ketiga, yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Hasyr atau yaumul mahsyar adalah masa seluruh manusia dikumpulnya setelah dibangkitkan dari kuburnya. Alhamdulillah luar biasa penampilan presentasi ke semua kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, alhamdulillah luar biasa. Namun ada yang terbaik, yang kurang mohon diperbaiki ke depan supaya presentasi kemudian kita juga harus berani tampil di depan kelas. Mau bekerja, mau berbuat, tidak hanya duduk, tidak hanya duduk mendengar, tapi kita bekerja mencari apa-apa saja yang belum dipahami. Makanya anak-anak kami sekali lagi Bapak ingatkan, selalu kita melakukan amal kebaikan. Karena hari akhir itu tidak kita tahu kapan datangnya, kapan terjadinya. Namun kita tetap waspada, tetap hati-hati, kita melakukan amal kebaikan, amal saleh. Jangan kita sekali-kali melakukan amal kemaksiatan. Kira-kira ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak sampaikan. Nanti kalian bisa baca buku di rumah, belajar di rumah. Boleh dilihat di buku-buku referensi lain. Boleh dilihat di internet tentang materi-materi yang telah kita pelajari. Materi kita yang akan datang adalah tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah tentang beriman kepada hari akhir. Jadi minggu depan kita akan membahas nilai-nilai apa atau hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya adalah kita baca doa sebagai penuh. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sampai di sini Bapak sampaikan materi yang kita pelajari. Mudah-mudahan selalu diberikan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum